from Harley Davidson, California. Oh my God, look at, check this channel, YouTube channel, Seke234 TV. It's horror, it's live, actual. You better check it out. Okay, subscribe, click, and like and comment. Of course, don't forget. Congratulations guys. Sekarang kita udah ada di ruangan pusaka ya. Ya, ini dulu sebelum adanya gedung pusaka yang di sana untuk menyimpan mahkota birokrasi. Dulu pusaka, semua pusaka disimpan di sini. Bahkan ya di dalam ada ruangan tersendiri yang biasa dibuka publik. Jadi artinya banyak pusaka-pusaka yang masih perlu digali, perlu ya kalau bahasa sekarang itu harus ada penyesuaian, karena itu ada pampasan perang, ada apa dan segala macam. Jadi bekas-bekas perang nggak ada Pak di sini? Ya, tersimpan pampasan perang gitu ya. Kalau ini bedanya, kalau ini dipergunakan untuk perang ya, artinya ada yang pusaka pegangan ya, pegangan itu tidak mungkin dipakai perang ya kan? Kalau ini ya jelas dipakai perang. Karena kita pernah berinteraksi juga dengan Agung Palaka, dengan pasukan Aceh, lagi terakhir abad ke-19 itu adanya Nyadi di Sumedang. Oh iya, beliau dengan tentunya pasukannya dengan walaupun itu menjaga beliau dari jarak jauh, tapi tentunya membawa semua ide itu ketika beliau dibuat ke Sumedang, tentu namanya juga pasti ada yang mengikuti dari para pembalapnya gitu. Tapi kalau setiap ada ritual Nah ini kalau setiap pusaka jelasan panjang 5 helaran kira pusaka itu mulut 12 tepat tanggal berapa? ya satu mulut terus satu lagi apa sampai 12 untuk menyambut kelahiran itu ada kira para pusaka, semua pusaka sama kereta kencana kayak dua mata nih ya dua. Nah, ada pusaka-pusaka yang inti nanti pusaka yang inti di sana, ada pusaka dari Bangsa Himalaya, Gajah Agung, itu semua pusaka-pusaka ini. Kalau ini hampir semuanya itu pampasan perang, kayak meriam, kayak apa itu pampasan perang. Tapi karena kami kekurangan dulu, maka yang di dalam ini tidak dikeluarkan ya kan? Kalau dikiranya pakai kereta kencana yang tadi enggak, pakai di satu pusaka satu orang. Oh, satu orang membawa satu pusaka ya. Kalau itu untuk Radia Anom, itu kan yang tadi yang beliau yang pakai kereta. Kalau ini Pak, dari tahun berapa? Nah ini WM ini didirikan oleh Pangeran Karukuwun. Pangeran Karukuwun ini sudah setengah tua, Bisa diulang? bisa. Yang kulit ya. Iya. Ini udah berumur lebih dari 200 tahun. 2 abad lebih ya. Iya. Berarti bahannya dari kulit ya Pak? Ya, Dari kulit bahannya? dari kulit.
Nah ini yang orang Lamongan itu yang memainkan dicabut gitu. Jadi ya itu ngomong ya orang ya. Wayang kulit. Jadi guys, gini guys, jadi ada orang gitu ya kesini, jadi dengan sekonyong-konyong dia memainkan wayang ini tanpa izin mungkin ya, tanpa etika gitu. Terus langsung dia kenapa Pak Iwan? Iya, nggak ingat sama istrinya sendiri. Sampai hilang ingatannya, gila. Nah itu, jadi apapun memang kita tuh harus betul-betul ya, istilahnya ya beradab. Sopan santunnya, leres-leres gitu. Apalagi kan ini tempat bersejarahnya, tempat peninggalan para leluhur gitu kan. Ini banyak simbol-simbol untuk bagaimana wayang itu kan mencirikan karakter manusia. Iya. Yang perlu satu mimik wayang itu jelas satu orang memegang karakter. Si ini mak ini, si itu beda-beda. Ya, tetapi karena ini sudah menjadi cagar budaya sudah ratusan tahun, maka ya tentunya dengan kita memperlakukan tajim kepada benda ini bukan migusti tapi mugusti, karena kita tajim kepada mahakarya yang dibuat oleh para waskita ketika itu gitu kan. Jadi ketika kita menafikan ini sebagai barang biasa ya kelihatannya barang yang tidak besar, tetapi ketika kita sayang kepada ini berarti sayang kepada leluhur kita. Ketika kita nggak menafikan bahwa dan kita yakin bahwa yang namanya jin itu kan ya sudah bukan gaib lagi karena pergesekan dari kita. Yang disebut gaib itu kan hari esok kita mau makan apa itu gaib, kita tidak tahu. Tapi kalau jin Allah itu sesuatu yang maha ada, bukan gaib gitu kan. Dan apalagi jin gitu kan. Dan sangat dekatnya jin dengan manusia itu ketika bagaimana kita tidak boleh membuang air panas ke WC. Gitu. Artinya sangat dekat gitu kan, bahwa kalau ini bisa hidup sendiri itu bukan fenomena yang gaib lagi sebenarnya gitu kan. Ya, memang kita ingin berdampingan, cuman kita saja yang koopin tidak tahu. Karena kita tidak tahu sebab menuju bahwa jin dan malaikat itu di awal kejadian itu tunduk patuh kepada Anda gitu kan, sebagai manusia. Tapi manusia yang seperti apa gitu yang bisa ditunduki dan dipatuhi oleh jin dan malaikat. Nah ini yang menjadi kebanggaan kami, anak cucu keturunan dari beliau, dengan karya sangat luar biasa. Ini sudah berusia hampir 800 tahun.
700 tahun. Jadi ini sudah 800 Setelah tahun 800 tahun guys. dan 800 tahun. Ini yang menjadikan bukti sejarah tuh ini ya Pak ya. Ya, sebagai fakta sejarah bahwa kita itu adanya Galuh dan Pajajaran itu faktanya ini ada mahkota dan beberapa tilaran pusaka yang ada di sini. Ini yang disebut mahkota binokasi. Ini kadar karbon 736 tahun. Artinya pas berbarengan dengan bagaimana setelah peristiwa Bubat, insiden Bubat, kemudian Eyang Buni Surapati menciptakan lagi mahkota, dinamakan mahkota binokasi. Maksud dan tujuannya untuk supaya setelah kejadian Bubat ini menjadi bahwa kita itu harus sauyunan sabengketan, sabobot sapihanea, saring dimikanya saring kadede. Maka ini perlamanya binokasi sang hyang pakai. Nah, ini nggak ada glamor-glamornya, tetapi sangat sahduh, takjim, sangat ini nggak ada permatanya, nggak ada apanya dan segala macamnya. Itu ini yang aslinya seperti ini. Karena memang dibuatnya setelah peristiwa Bubat, mahkota-mahkota yang ya Sunda Malitaretes emas berlian gitu kan, itu lenyap entah kemana. Semua barang-barang berharga di peristiwa tersebut hilang. Inilah yang menjadikan akhirnya Sumedang ditasbihkan atau menasbihkan diri sebagai pusir budaya Sunda, karena ada simbol mahkota yang tentunya dibarengi dengan historisnya sangat luar biasa. Karena ada 9 Prabu dan 2 Mahaprabu yang memakai mahkota itu. Dari mulai Eyang Niskala Kencana, terus Eyang Dewa Niskala, Prabu Pamana atau Prabu Jaya Dewata atau Sri Paduka Maharaja, ini memakai ini. Kemudian Eyang Surawisesa, Eyang Dewata Buana, Eyang Ratu Sakti, Eyang Nilakendra, Nusya Mulia Surya Kancana, Eyang Nusya Mulia Surya Kancana, Prabu Gesan Ulun, dan Arya Suradiwangsa yang memakai terakhir dalam penghormatan kemaharajaan di Tatar Sunda. Dan inilah patokan yang disebut periodisasi. Jadi ketika siapapun yang memakai mahkota ini jelas sebagai tuan Tohaan dari negeri Sunda. Karena unik di Sunda itu ada empat wilayah teritori yang ketika disebutkan di luar itu pasti Tohaan dari negeri Sunda, nggak Tohaan di anu, nggak Tohaan di Pajajaran, Tohaan di Pakuan, Tohaan di Galuh, Tohaan di apa dan segala macam, tetapi Tohaan dari negeri Sunda. Berita dari catatan luar itu. Jadi tuan di negeri Sunda. Sampai sekarang cucu keturunan dari itu kalau ada acara sakral Iya, ada duplikatnya dipakai. Ada duplikatnya, nggak yang asli. Iya, duplikat itu ada. Kalau duplikat itu ada permata yang hijau, ada yang merah, duplikat. Tapi yang realnya di sini Yang di sini. ini kan dilapisi anti peluru ya. Ini segala macam. Karena ini di dalamnya juga ada lapisan lagi, itu kan ada peluru, ada lapisan lagi, ada emas. Ini. yang berbahan emas berapa Beratnya karat? 8 kilo. Oh, beratnya 8 kilo semuanya. mahkotanya aja semuanya. Ya. Mahkota. Itu kan di dalamnya itu ada ini lagi lapisan. Jadi keseluruhan berat mahkota itu ada bantalan, ada apa dan Oh, ini ada 8 kilo. ya, Satu mahkota. Ya, mahkota. Itu berat, makanya limbung kalau mau pakai yang aslinya. Tapi ini kan tidak dipakai berlama-lama untuk hanya penobatan saja. Yang keseharian itu ada mahkota yang lainnya. Penyerahan. Kita bisa melihat bagaimana nenek moyang kita itu memikir sesuatu dengan. Ya. Kita bisa melihat peradaban dari sini. Dari pahatan-pahatannya juga, Iya. walaupun dia kecil, Detail. tapi detail. Yang memang tidak bisa dilakukan kalau secara sekarang ya, ini tidak akan mungkin bisa dibuat oleh orang-orang 800 tahun lalu. Iya. Kalau mesin jadi pakai yang mungkin, tapi yang paling baik kan emasnya. Ya. Makanya kalau orang mau bikin lebih glamor lebih itu ya silakan. Tetapi historis itu ada di sini sebagai roof eksistensi marwah Sunda. Hanya sebuah hiasan. Iya, kalau yang lainnya itu ya, misalkan kita punya uang berlebih, ada
uang triliunan membuat mahkota ya silakan. Tapi menjadi raja untuk siapa? Kalau ini kan ada historis, ada cerita yang sangat agung dan agung gitu kan, yang mendasari bahwa keberadaan mahkota ini ada. Makanya Gimana nih tadi sini? Lihat. Jadi apa namanya, kalau kata sudahnya ya, cangkangnya seperti hal yang biasa ya, tapi kita tuh sebetulnya harus melihat isinya ya Pak ya, isinya yang sangat luar biasa. Jadi bener-bener istilahnya apa, budaya Sunda ini sangat kaya raya dengan seninya, budayanya, dengan segala macam pusaka-pusakanya ya Pak ya, gitu. Aku kalau bercerita jadi himong Pak, gitu jadi gimana ya? Nggak apa-apa, Aduh, bener-bener memang dilepasin. sengalirnya. Dilepasin. gitu. Tidak kuasa untuk berkata-kata, jadi ku hanya asa ngabagal dalam hati itu. sama berhadapan dengan yang memakainya Terkesima. Mahaprabu gitu bisa ngajang ke Pageto, ngajang ke alam Kalarung gitu kan. Dengan adanya benda ini sangat luar biasa sebagai simbol keagungan marwah Sunda itu ada di sini. Jadi Yang pakai iya, yang terbayang oleh saya tuh jadi gini, dalam gambaran tuh ya ada seperti raja dan ratu, mungkin seperti apa namanya, dari pangeran Prabu Siliwangi mungkin ya, sama entah itu siapa ya, itu istrinya yang keberapa, Allah alam, sedang memakai mahkota ini yang terlihat oleh saya dalam bayangan saya gitu. Tapi laras entah Pak ya, jelas peninggalan Prabu Siliwangi. terus karena dibuktikan dengan kadar kartu, dengan historis yang terus-menerus terjaga, itu walaupun ada pokok yang mengatakan A, B, C, mereka tidak bisa dibenarkan secara apapun ya, secara apapun. Karena gini, ketika Kandagalante yang dipimpin oleh yang Nyai Perkasa gitu kan, tempat Kandagalante utama, ketika itu Kandagalante itu adalah ad hoc, karena dulunya pejabat negara yang ketika mendapat titah dari raja, terbitnya maklumat harus menyampaikan ini kepada Sumedang Larang, maka semua perangkat kerajaan itu menjadi Kandagalante. Mau senopati, mau pati, mau mantri jero, mantri luar, mantri utusan dan segala macam, semua jadi Kandagalante. Mau perwira A, B, C, semua jadi Kandagalante. Kandagalante itu yang menyampaikan amanat raja, yang menjadi duta utusan caraka, yang di situ ada kuasa raja di atas tangan mereka untuk memberikan mahkota ini ke Sumedang Larang, dan itu pantas sejarahnya. Yang hari ini walaupun banyak apa rasanya belum terbantahkan, karena kita menjaganya turun temurun, dan kerajaan Sumedang Larang itu tidak pernah kosong, walaupun perpindahan, tetapi benang merahnya itu terus menyambung, tidak ada missing link gitu kan, atau ada cerita yang terpatah sekian tahun gitu, nggak ada. Jadi kita itu walaupun berpindah-pindah, tetapi asal apapun yang menjadi kalium itu selalu dijaga. Dan terbukti ini sudah bangunan di depan itu sudah 300 tahun lebih, kita masih kokoh dari menjaga melestarikan apapun yang ada. Jadi mudah-mudahan kita diberkati sehingga kita tidak berupaya untuk punya niatan lain, maksiat kepada sumpah kita untuk jasa dan amanat. Insya Allah. Nah ini mungkin ketika sudah kita sebutkan jadi Sumedang Kusir budaya Sunda, yang mana kita tahu bahwa Nusantara itu adalah Sunda besar, Sunda kecil, Sunda Borneo, Sunda Celebes, dan Sunda Keling, Kepulauan Saput, itu adalah Sunda. Jadi ini simbolnya. Terima kasih yang berkuasa disebut Toma Andrina itu Sunda. Jadi sederhana, karena ini nggak glamor yang terkesan intan berlian, karena yang terkesan intan berlian punya. Makanya ketika sudah ya peristiwa Ubat itu semua emas, intan berlian dan segala macam diambil, diambil ke sana untuk ya Sunda itu kaya, tambang emas di mana-mana gitu. Iya. Maaf gitu ya, ke sana itu diambil, tetapi kita tahu bahwa tidak ada Sunda, tidak ada Jawa sebenarnya. Beberapa asingnya itu yang disahkan dengan kalimat kosakata.
kita itu bersatu. Dulu itu nggak ada AO, hanya Sultan Agung saking mencintai sehingga lah dibaca do gitu kan. Wong itu galau, ini dimanfaatkan oleh gubernur asing untuk memecah Sunda dan Jawa. Dulu itu sama, Raden Wijaya, di kita Raden Wijaya sama, Raden Wijaya. Sanjaya ya Sanjaya, nggak Sonjoyo. Nah, Sultan Agung ini saking cintanya terhadap Arab, huruf Arab gitu kan. Sebagai fakta sejarah bahwa hari ini ada pemisahan kosa kata-kata atau terbuka. Padahal sudah satu, sarumput, sabluwotan gitu kan, seantara nggak ada pemisah apapun. Ini yang dibawa oleh para upalan Nadiem ini kan Nadiem terus ya kemudian daripada Pekakas gitu kan, Pekakas untuk ya resah napas kehidupan masyarakat Sunda gitu kan, bahwa ciri khasnya kujang, tapi bukan pusaka untuk di struktur ini. Kalau kujang itu alat keseharian dari kujang, pudi, dan segala macamnya gitu. Tetapi ini mencirikan bahwa begitu dekatnya manusia Sunda ini dengan alam. Ini untuk mengurus alam. Ini sebagai simbol penyatuan antara kita dengan alam, memperkaryakan kita, memberdayakan alam, menjaga dan melestarikan lewat kujang congkrang, budi dan segala macam. Beda lagi dengan pusaka. Pusaka itu untuk kebanyakannya pamor ya, pamor. Ada gagaman itu untuk pamor dan ada alat perang. Itu bisa kita lihat di sini ada pusaka dari zaman ke zaman. Jadi peninggalan penjajah juga ada ya. Semua peninggalan dari peninggalan ya government ya. Kita bisa lihat yang biasa. Ini apa nih Pak? Ini tombak berburu. Tombak berkuda. Untuk berburu atau pasukan kuda itu pakai ini. Pakai ini ya. Ya. Abad ke-15. Mungkin yang tadi juga harimau yang itu pakai ini juga ya. Ya pakai ini. Semacam seperti ini. Ini abad ke-15. Kalau ini Pak, ini perkakas-perkakasnya. Nah, ini kayaknya lebih modern lagi ya. Kalau ini mah hadiah ya. Oh, ini hadiah. Ya, ini abad ke-19 ini. Hadiah dari itu kan bisa dilihat, ini yang punya Pangeran Kornel yang ini ada dari tahun 1700-an. 1700 itu periodisasi beliau berkuasa. Jadi beliau lahir tahun 1762, terus diangkat jadi bupati 1791 dan berakhir 1898. Ini pakai kas perak ya. Ini ada gelas-gelas juga ya Pak. Ya. Tapi kita bisa melihat abad segitu kan gitu. Iya. Nah, 200 masih tahun utuh. ya. 200 Ini masih tahun. 200 tahun ini masih Sudah utuh. sangat gitu modern. kan. 200 tahun. Masih utuh dan tidak ada Apa namanya pecah, Cap lah, apa. Bahkan lebih elegan ya. Iya, bahkan seperti kayak di etalase di toko-toko Iya, ini apa? yang baru. Perak asli ya. Perak asli. Benar. Kalau kita maju lagi nih Pak ke sini nih. Iya. Nah, ini ciri khas bedog Gopang Sumedang. Nah, ini bisa lihat. Lebih panjang ya Pak ya? Panjang semua. Ini asli ciri khas Sumedang. Untuk ini abad ke-15 prajurit Sumedang orang pakai pusakanya ini. Ini alat perang. Alat perang. Makanya dia goloknya juga rada panjang ya Pak. Nah, itu bisa kita lihat. Ini juga sama buat yang berkuda. Sama enggak, itu untuk pasukan apa? Pasukan darat. Oh, darat. Nah, ini sama itu. Kalau yang di atas itu asli, ini dari government itu kan. Dari zaman ke zaman itu kan. Kalau ini nih Pak apa nih? Ini Pak yang unik nih, gede. Gede panjang. Ini pusaka, tentunya nggak dipergunakan untuk apa? Untuk pamor maupun untuk perang ya. Tapi ini pusaka yang gede-gedenya itu. Kalau ini dari turun temurun juga dari keluarga Pak Ginanjar Kartasasmita. Itu kan dititip di sini. Itu kan keluarga yang turun temurun karena kerabat
keluarga Hami juga pakai Nanjar di sana itu Laci. Ini panjangnya berapa meter ya? Lumayan. 2 meter. Kalau tinggi sana sampai 180 semeter setengah lebih ya. 1,5 meter. Ini bisa lihat, ini yang terus berdarah terus tuh. Yang mana nih Mata Pak? Subang itu di bawah. Oh. Itu berair terus. Oh iya. Ya itu merah itu kalau lihat. Oh yang ini nih Pak yang kedua Iya. ini yang Coba deketin Asora. Coba Zoom. Di zoom ini yang ini nih. Nah, Itu yang terus berdarah. jadi mata tombak ini yang selalu mengeluarkan darah ya Pak? Tetesan darah ya itu ya. Dan anjir darah gitu. Entah apa gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Teteh yang tahu musik CNN. Gimana tuh Coba Teh? teh lihat teh. Coba teh. Oh iya. Lihatin sama teteh. Karena dia selalu mengeluarkan darah tanpa henti loh Teh. Tapi nggak netes ya. Nggak netes mau Ujungnya mulai. cuma basah gitu kan ujungnya ya, seperti ujungnya itu kan Cendung, basah kayak- tapi aneh ya. Iya. Itu kan tidak Nggak netes netes, gitu. tapi nggak netes. Dan memang Bekas bau- ini kan peralatan perang juga kan Perang. dulunya ya Pak ya ini ya. Ini dulu dipakai sama pangeran siapa Pak? Kalau itu kan itu pusaka keluarga Pak Ginanjar ya. Kan artinya itu ada di antaranya Pak Bani. Ini tuh Teh pernah ada di Yang tahun ini. 1500-an. 1500 Masehi ya? Iya, kurang lebihnya tuh seperti itu. 15 ya. Abad ke-15. Iya, jadi maunatnya juga Iya, maunahnya turun juga buat temurun. penjaga rumah ya. Penjagaan, Sama apa kewibawaan. kewibawaannya. Tapi Pak kalau misalkan dibuka ini terasa bawaannya enggak? Anjir darah. Bawaannya. Entah itu unsur besinya yang bisa seperti itu. Iya. Tapi kan yang lain tidak. Iya, sebetulnya bukan sih kalau memang dari unsur besi mungkin semua juga ya. Iya, betul. Bisa netes kayak gini. Tapi ini bukan. Atau kata leluhur itu ada pernah menusuk sesuatu yang tidak seharusnya ditusuk. Gitu. Yang tidak seharusnya ya. Iya. Betul. Ya, itu. Cerita. Iya betul. Ini versi ini ya nih, Teh. Siksennya. Versi. Jadi seperti yang Bapak Asep tadi bilang gitu kan, yang tidak seharusnya menusuk ke sini, Iya. gitu kan, tapi malah Ya, salah sasaran. Salah sasaran. Jadi non supata aduh non atau namin kita tanya. Ya, kutuk. Kutuk. Kutuk kena kutukannya. Tukan. Itu bahasa kolot baheula mah gitu supata. Masuknya kutukan gitu. Ya jadinya bersimbol begini gitu kan, nggak pernah akan kering terus basah. Kita sekarang nah ini pusaka asli Sumedang Larang. Ini untuk para senopati. Nah ini yang disebut duhung tulis lurus yang asli Sumedang Larang. Dan juga tulis ini, tapi yang aslinya itu duhung, itu yang tulis lurus. Nah ini kita bisa lihat ini juga kalau ini untuk para panglima ya. Oh, ini buat panglima. Panglima sama yang itu juga. Tapi nah ini untuk rajanya, Pak. Untuk raja. Nah yang atas itu gagaman Prabu Tajimalela. Oh iya. Namanya pedang Kimastak. Pedang Kimastak itu yang paling atas. Kita bisa lihat bagaimana ini mahakarya. Kalau apa untuk pusaka itu sendiri kita bisa menyimpulkan bahwa peradaban sangat luar biasa ya. Kalau abad ke-14 atau dari abad bahkan lebih tua gitu kan. Kita sudah yang di sini dicatat abad ke-14. Karena peradaban Sumedang Larang itu dari abad ke-7 juga sudah ada. Dan itu simbol yang berkaitan dengan Kimastak. Pedang Kimastak itu gagaman raja ya atau gagaman yang dipakai oleh Prabu Tajimalela. Nah ini yang pendiri Sumedang Larang atau yang raja pertama Sumedang Larang. Ini gagaman yang dipakai oleh Prabu Gajah Agung. Namanya Kidukun. Ini ada kisah bahwa Kidukun ini keluarnya itu dari belahan batu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang kedua itu. Jadi untuk mengalahkan lawan-lawannya itu keluarlah ini atas instruksi atau wangsit dari ayahnya gitu kan untuk memecah batu keluar Kidukun. Nah ini mahkota Nalendra Aji, pusaka Nalendra Aji keris Panunggul Naga. Ini Panunggul ini yang dipakai oleh Prabu Wisanu. Ya. Prabu Wisanu, Panunggul Naga. Nah itu ada Badut Curug Awul. Ini yang dipakai oleh Yang Jaya Perkasa. Dua ini Badut Curug Awul. Ini
gagaman tempur jarak dekat beliau bisa dilihat kalau kita tertusuk, aduh manisnya. Oh, lumayan. Lumayan. Tulang. Bukan lumayan lagi gitu ya. Tetapi luar biasa satria atau apa semangat juang, pemberaninya nenek moyang leluhur kita. Iya. Gagamannya juga itu bisa mencirikan. Ini ada naga sastra yang dipakai oleh Arya Panembahan, dan ini yang Salaman disebut Pangeran Kornel. Keris naga sastra juga. Itu yang bisa kita merasakan gitu kan. Ini perwakilan gitu kan, perwakilan dari dulu beliau-beliau yang memegangnya gitu, sangat luar biasa. Menjadi bukti wujudnya ada kita hari ini, ada teritori Sumedang Larang, adanya NKRI, ada keterlibatan beliau-beliau. Iya. Dan dengan adanya peninggalan ini juga ya Pak. Ya, ini sebagai fakta sejarahnya. Nah, lanjut lagi kita ini apa nih Pak? Pedang, tombak. Nah ini tombak-tombak sama ada berbagai macam tombak. Kalau tombak ini kita ke acara. Iya. Bisa. Ini sama untuk tombak perang. Ini contoh-contoh mata tombak juga. Oh ini mata-mata tombak ya Pak. Ini juga ada golok sama Pak? Apa beda ya? Kalau yang golok? Ya sama. Ini juga gobang golok gitu kan sama. Jadi kita itu kaya karena di mana-mana ada gasoli ya. Gasoli itu apa nih Pak? Tempat penempaan itu alat-alat perkakas perang. Mau keris mau apa, kalau di sana itu empu ya ininya, tapi tempatnya itu disebut apa kalau di Jawa, kalau di kita itu gasoli. Iya betul. Itu tempat penempaan. Jadi beragam senjata kita mampu membuatnya. Ini bisa. Kalau ini ada campuran dari Timur Tengah juga. Ini kan alat-alat dari Timur Tengah. Jadi kalau yang di atas itu ya asli gitu, tradisinya. Asli ya Pak ya? Ya, dari Sumedang Larang. Ini lebih ke golok apa ke kujang nih Pak? Apa kalau ini keris juga. Oh keris ya? Keris semuanya juga keris. Nah, kita bisa melihat ya begitu eksotis, begitu luar biasa. Ada tretes intannya ya, sudah pada rontok sebagiannya gitu karena waktu. Suhu juga Pak yang jadi pengaruh. Iya. Bagus ada batunya. Perawatannya mungkin. Oh kalau yang ini nih Pak ada batu-batunya nih Pak. Ya itu kan corak Bali ya. Corak on Bali teh. Bali itu kan karena kita pernah bersentuhan juga dengan Bali, yaitu Cilik Widara, pasukan Cilik Widara yang dari Bali. Jadi memang di dalam pusaka, tempat penyimpanan pusaka ini juga di tempat penyimpanan pusaka ini juga banyak dari daerah-daerah lain teh. Jadi benar-benar kalau dibilang kaya mah udahlah ini paling kaya gitu. Iya betul. Jadi, dan tempatnya ada di sini lagi ya. Tidak ada satupun yang sama. Pusaka ini tidak ada satupun yang sama. Gitu. Dari pamor dari itu kan dilihat pamor itu kan garis ini gitu kan. Semuanya juga punya karakter sendiri-sendiri gitu. Setiap pusaka juga. Terus betul tadi Caruban ya, Nusantara. Ada dari Bugis, dari Aceh, dari Palembang, dari mana-mana ada. Bahkan ada Mando yang dari Kalimantan gitu kan. Ratusan tahun bahkan ya ada yang setengah milenium gitu. Kita 500 tahun itu masih seperti baru. Kalau tidak dirawat ya, iya masih terjadi. Lagi dulu itu banyak yang dari pusat ya, dari yang ahli-ahli nasional gitu berperang. Di sini masih terlihat, masih tidak tersentuh gitu. Banyak. Ini masih keris juga, masih ada pedang-pedang tombak juga ya? Iya sama. Biasanya. Juga sama. Komplit ya seluruh Nusantara ada di sini ya, kerisnya. Jadi kalau memang Keraton Sumedang Larang ini sungguh kalau disebut pusar tuh memang benar-benar deh. Betul. Bukti-buktinya semua udah ada, dari sejarah-sejarahnya sudah ada, dari fakta-faktanya pun ada gitu. Jadi bukan sekedar muncul bahasa Sunda kasar nama pun sanes tersaukur omong gitu. Kita yang membuktikan di sini gitu. Jadi ini kan merupakan
sendiri Iya. yang tidak bisa diklaim oleh siapapun, hanya Keraton Sumedang Larang. Iya, hanya ada di Keraton Sumedang Larang ini. Dan banyak juga Pak, saya pribadi mewakili juga tim, banyak sekali hal-hal yang memang kita belum ketahui, yang kita mengetahui. Iya. Banyak sekali hal-hal yang memang patut kita atau kami pun menjadikan contoh untuk pedoman hidup kami ke depannya. Iya. Dan saya pun mewakili tim Seke 234 Iya. mengucapkan sangat-sangat berterima kasih. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan untuk kami bisa berkunjung masuk, bisa melihat lebih detail Dan lagi, menambah ilmu juga ya buat kita semua ya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila kami semua ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Gitu. Nggak ada apa-apa kan. Tidak ada hal-hal yang istilahnya apa namanya miring, itu nggak ada. Jadi kita punya bekal pulang. Malah ada semua diberkati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sendiri diberkati, mudah-mudahan Iya. kontennya tepat, terus konteksnya jelas, teks dan apapun yang berkaitan dengan sejarah ini bisa tersampaikan secara baik dan benar. Iya. Gitu kan. Nanti kan itu dari itu apa? Setelah kita tahu, kita berdosa kalau tidak menyampaikan. Iya. Apa-apa Apa-apa ya. Ya, amal saya istilah. Mudah-mudahan channel YouTube kita terberkati. Amin. Mungkin kan lain kali besok-besok kita boleh main lagi ke sini untuk mengupas lagi lebih detail. Gitu kan. Pokoknya kalau kami dan juga saya selaku mewakili tim dari Seke 234 ucapkan sekali lagi Bapak terima kasih banyak. Satu kehormatan untuk kami. Dan untuk kalian semua jangan lupa pada tanggal 22 September ya Pak, Iya. akan Keraton Sumedang Larang akan mengadakan acara apa Pak? Hajat Surya Festival Adat Kerajaan Nusantara. Jadi semua raja-raja dan Ya, semua raja-raja dari seluruh Seluruh Nusantara. Nusantara dari 58 kalau nggak salah ya Pak. 58 Dari itu 58 yang ada keratonnya. Oh, yang ada keratonnya, iya, iya. Dan insya Allah Itu keratonnya. akan dihadiri oleh Pak Jokowi ya. Iya, insya Allah Iya, bukan insya salah Allah. Pak Jokowi. Insya Allah akan dibuka. Buka. Dan pastinya nanti pun kereta kencana yang tadi tersimpan Karena keluarga. pasukan kira pasukan Iya. nanti kita akan melihat parade detail prajurit Sumedang Larang. Iya. Yang pastinya dengan standar ini juga ya Pak, Prokes. prokes, protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya, nanti ada di bawah ini nih, Instagram Keraton Sumedang Larang _official, nanti ada di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa untuk like, komen, Subscribe. share, dan nyalakan tombol lonceng di channel Seke 234 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.